Halo semuanya, perkenalkan kami adalah kelompok 6 Karta Beling Agama kelas LA23 dari BINUS University. Nah, pada kesempatan kali ini kami itu ingin membahas tentang toleransi beragama di Indonesia dan sekaligus mengajak kita semua, khususnya kalangan mahasiswa untuk meningkatkan rasa toleransi terhadap sesama kita yang memiliki kepercayaan dan agama yang berbeda daripada kita. Nah, kelompok kami ini mengutip berita dari detik.com nih, yang diterbitkan pada tahun 2019. Nah, pada berita ini disebutkan bahwa masih maraknya terjadi praktik intoleransi beragama di Indonesia. Tercatat setidaknya ada 31 kasus intoleransi beragama yang cukup menghebohkan yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Nah, kasus-kasus ini itu seperti apa? Kasus-kasus ini itu seperti perusakan rumah ibadah, penolakan berdamai dengan agama minoritas atau agama lain, dan yang cukup parah adalah melarang kelompok agama tertentu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan percayaannya. Ini ada beberapa contoh-contoh kasus yang terjadi di Indonesia dan diliput oleh berita. Bayangkan berapa banyak kasus yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari yang tidak diliput oleh berita dan nggak banyak diketahui oleh orang banyak. Nah, sebenarnya tuh kasus-kasus seperti ini tuh sangat disayangkan, di mana tuh Indonesia memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita menerima perbedaan dan memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan yang ada. Selain itu kan Indonesia juga berpedoman pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Hal tersebut sangat disayangkan oleh bangsa Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila, di mana seharusnya masyarakat menjunjung tinggi persatuan dengan saling toleransi satu dengan yang lain. Toleransi sendiri merupakan sikap menghargai perbedaan dan pandangan orang lain untuk menciptakan kondisi yang damai dan tentram baik antar individu maupun antar kelompok dalam bermasyarakat. Bertoleransi dalam beragama menjadi pedoman kita sebagai manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang dipercayai dan diimani oleh masyarakat Indonesia sendiri. Namun, banyak dari kita saat ini mulai melupakan apa yang menjadi dasar pedoman kita sebagai manusia yang beradab. Hal ini tentu saja salah. Toleransi masih perlu diterapkan dan dijadikan pedoman oleh masyarakat untuk mencapai tujuan bersama sebagai satu negara yang makmur, adil, dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, seperti yang tercantum dalam ideologi bangsa kita, Pancasila. Dan generasi yang terdahulu memberikan kita wejangan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Manusia sendiri diciptakan dengan budi pekerti untuk berpikir lebih cerdas dan bijaksana dalam menghadapi isu-isu yang ada dan memiliki peranan penting dalam menyikapi sikap intoleransi beragama di lingkungan sekitar. Kita sebagai kaum terpelajar harusnya memiliki nilai toleransi yang lebih tinggi. Menjadi muda bukan berarti tidak dapat berpendapat. Menjadi muda harus bisa menginspirasi banyak orang dan menjadi contoh yang positif. Toleransi yang benar adalah menghargai sesama manusia dengan berprinsip bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang adanya perbedaan. Penting sekali bagi kita untuk memiliki sikap toleransi yang tinggi, apalagi di Indonesia terdiri dari masyarakat multikultural dan ketahuilah bahwa semua manusia dikaruniai dengan derajat yang sama oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita berani menunjukkan sikap menolak tindakan intoleransi dengan tegas? Apakah kita sudah dewasa dalam menerapkan toleransi beragama sebagai value yang perlu dijunjung tinggi? Hal ini patut dipertanyakan kepada kita untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu perdamaian dan kemajuan bangsa kita. Kita sebagai anak muda bangsa Indonesia, penting sekali menerapkan toleransi terhadap sesama. Bermunculnya banyak perbedaan satu dengan yang lain membuat anak muda harus dapat beradaptasi dengan baik. Maka dari itu, kita sebagai anak muda bangsa Indonesia yang kreatif harus bisa menginspirasi banyak masyarakat demi kemajuan bangsa kita. Menurut kelompok kami, tentu saja kondisi ini sangat memprihatinkan, di mana kasus intoleransi di Indonesia cenderung masih tinggi, serta banyak orang yang berpikiran tertutup. Belum adanya pengamalan Pancasila yang baik, atau menjunjung tinggi semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika,
di mana kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada di masyarakat. Menurut kelompok kami juga, ada baiknya pemerintah mengadakan penyuluhan akan pikiran positif agar masyarakat pikirannya bisa lebih terbuka lagi terhadap masyarakat lainnya yang memiliki perbedaan. Untuk menerapkan nilai toleransi, yang pertama-tama itu ada introspeksi. Introspeksi ini memiliki maksud di mana kita harus mengenali diri kita sendiri dan mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Sehingga kita dapat mengetahui perilaku-perilaku yang sudah kita lakukan selama ini mencerminkan nilai positif atau mungkin sebaliknya. Dengan begitu, kita juga dapat memperbaiki diri kita jika seringkali kita masih bersikap intoleran terhadap kelompok agama lain atau suatu organisasi lain dengan menumbuhkan rasa toleransi. Dalam mempelajari adanya perbedaan dalam lingkungan kita bisa lebih mengetahui tentang karakteristik mereka, kebiasaan mereka, dan nilai-nilai yang berbeda dari golongan-golongan tersebut. Nah, dengan begitu semua, kita bisa lebih bersikap bijaksana dan toleransi dengan kelompok-kelompok tersebut. Memperbanyak teman terrelasi. Dengan memperbanyak teman terrelasi ini, kita dapat terekspos dengan kebudayaan, kebiasaan, dan nilai-nilai agama yang berada di luar kepercayaan kita. Dengan mengetahui dan memahami sudut pandang teman-teman kita yang berasal dari golongan yang lain, kita dapat menghilangkan suatu stigma atau asumsi mengenai suatu kelompok tertentu yang tersebar di masyarakat kita. Memiliki pikiran terbuka. Bersikaplah lebih terbuka dan menerima terhadap perbedaan yang ada. Dihindari berpikiran sempit atau negatif terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan dengan kita. Seringkali intoleransi agama terjadi karena adanya dua pihak yang ingin membuktikan dirinya yang paling benar. Dalam kehidupan beragama, yang terpenting ialah iman suatu individu dengan Tuhan, bukan berlomba-lomba menjadi agama yang paling benar. Pentingnya kita sepakat untuk tidak sepakat dengan saudara kita yang memiliki perbedaan agama dan perbedaan pandangan tentang nilai agamanya. Dan yang paling terakhir adalah memperlakukan semua orang dengan sama. Sikap toleransi dapat dengan mudah dilihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Jika kita memang bersikap toleransi dan menghormati perbedaan, maka kita tidak akan membeda-bedakan seseorang dan memperlakukan mereka semua dengan sama.